Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fransiskus Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pagi ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan topik Hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya. Hari ini kita belajar IPA lagi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan ayat kelasnya. Sebelumnya Bapak mau ngecek siapa yang sudah hadir hari ini? Semua ya, kali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ada tahu nggak hukum Archimedes? Hukum Archimedes ini banyak dijumpai dalam kehidupan kalian. Jadi, apa sih itu? Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal pretest atau mengukur kemampuan kalian, pengetahuan awal kalian tentang materi. Ya. Jadi siapkan pennya dulu, kita kerjakan soal pretest. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh direct. Ya, disilang. Sudah semua? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Baik. Kalian sudah mengerjakan soal pretest. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Kalian pada pelajaran sebelumnya sudah pernah belajar tentang gaya ya. Pernah belajar tentang gaya? Ya, gaya itu apa? Dorongan atau tarik?
Tapi gaya itu tidak hanya berdasarkan dorongan atau tarikan yang diberikan ya, tapi ada juga gaya yang terjadi di dalam air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Sebelumnya Bapak ingin menampilkan gambar. Kita bekerja secara kelompok. Jadi yang dinilai adalah keaktifan ya, kerjasama itu harus kalian tunjukkan. Jangan yang kerja cuma 1-2 orang, yang lain nonton, nggak boleh ya. Aktif semua. Kemudian nanti di akhir akan ada nilai pengetahuan setelah kalian mengikuti belajar. Soalnya sama seperti yang tadi, cuma sering Bapak harap kalian akan lebih baik pengetahuan. Oke? Kalau gitu kita akan melihat tayangan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini untuk apa sih kalian belajar tentang gaya hukum Archimedes ini? Yang pertama, melalui pertemuan dan diskusi, kalian dapat memahami apa itu hukum Archimedes. Udah tahu hukum Archimedes kan? Belum. Kemudian, melalui pertemuan dan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang dan tenggelam. Kemudian yang berikutnya, kalian dapat memberikan contoh penerapan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat gambar ini ya. Kapal Titanic. Kapal Titanic itu terjauh kalian sebelum itu ya. Kapal pesiar ya. Tapi kalau zaman dulu kapal Titanic itu kapal paling mewah. Tapi kapal Titanic itu paling hanya sepertiganya, 3 kali ini lebih besar karena kemajuan teknologi. Kapal itu terbuat dari apa? Besi. Kalau di air tenggelam atau terapung? Terapung. Oke. Coba kalian celupkan spring atau besi apa ke air, pasti tenggelam. Kok kapal bisa terapung? Karena dalamnya udara. Oh iya, mungkin ya. Dan ada pelampung. Ada pelampung. Mana pelampungnya? Memang Tidak bocor ya pelampungnya ya. Kita lihat lagi. Bisa tenggelam nggak sih kira-kira kapal ini? Apa? Kalau bocor. Iya. Wah, ini kapal apa nih? Pertamina. Biasa bawa apa? Minyak. Jadi yang merah itu biasanya batas muatannya. Kalau udah masuk diisi air, diisi minyak nanti semakin turun. Nah, itu batas. Nah, ini tadi kapal Pertamina kalau udah diisi minyak semakin rendah ya, ada bagian yang masuk ke dalam air karena ada muatan. Makin berat ya muatannya kalau udah diisi minyak ya. Nah, ini kapal pesiar tadi kalau bocor juga bisa tenggelam. Ini karena nabrak batu karang jadi tenggelam masuk air. Oke, berdasarkan gambar tadi, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Iya, bagaimana kapal yang terbuat dari besi ini bisa terang? Ada lagi nggak? Apa? Kapal bisa nggak bawa manusia? Atau jangankan manusia, bisa nggak bawa mobil bermuatan gitu ya? Yang berat, bisa nggak kira-kira? Buat tronton. Nah, ada lagi? Bagaimana kapal bisa bergerak? Oke, ya. Nah, ada lagi nggak? Kenapa kapal bisa tenggelam dan hadir? Nah, ini kenapa kapal bisa tenggelam? Yang menabrak batu apakah langsung tenggelam? Kalau bocor ya? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, untuk menjawab pertanyaan kalian, tadi ada yang mengapa kapal bisa terapung, mengapa kapal bisa tenggelam, ya? Maka kapal bisa bergerak lagi mungkin karena ada geraknya mesin. Nah, ini kalau hari ini kita fokus kenapa kapal bisa terapung, bisa tenggelam. Bahkan kalau ada kapal selam bisa terapung, kadang-kadang kalau turun bisa melayang. Nah, kita akan membuktikan melalui percobaan. Ini Bapak bagikan LKPD ya. Dikerjakan secara berkelompok.
Ditulis dulu nama anggota. Nah, kita masuk di percobaan pertama. Kalian sudah nyiapkan bahan-bahannya ya? Ada garam, gelas, piring, air, pasir, sendok, ada semua, telur, pan. Ya. Nah, kita siapkan untuk percobaan pertama. Percobaan pertama itu kita akan membuktikan kalau benda itu bisa terapung, tenggelam atau melayang. Nah, percobaan pertama, kalian siapkan telur dan gelas plastik. Nanti telur ini kalian gelas plastik ini kalian isi air penuh, kemudian telurnya dicelupkan. Apa yang terjadi? Lihatkan ke depan. Nah, berarti itu 0 garam, 0 sendok. Setiap menambahkan garam diaduk sampai melayang ya. Ini 2 sendok kalau enggak 3 sendok. Piring tuh. Tinggi mana? Matanya tinggi. Oh. Itu nanti jadi beda apa bahasa Indonesia? Ayo coba. Baru main. Masuk terus. Oh, ini melayang nyatat berapa garam? Udah, kalau belum tambah garam lagi. Udah. Belum. Tambah lagi ya? Ya, tidak. 4. 5. Timbul tadi kau? Timbul tadi. Sama yang catat sudah berapa garam? Udah. 4 Ren. Tulis 4. Sekarang buat proyek Sekarang masih dan catat 4. 5 tuh. Oh, bilang 5 tadi. udah melayang nggak? Karena proyek vakum. Minum air minum teh. Alat sudah. Naikkan.
Udah. Yang sendok dah. Sendok. Tadi 4. Tambahkan tadi. Itu 6, 7 nih. Satu beda. Mana ada? 4 tadi. Ditambah lagi Wah, dah. yang ini kan dah baru lagi, satu lagi. Ada. Nyambung nggak? Ini oh. 6, 7. 7 kan? Berarti hitung 10. 7. Bukan. Kok minum ya? 9. Inilah saja lah. Dah nih. 10. Ini kau minum airnya Pi? Bukan. Pas 10. Ya, nyumbang itu. 10. Bulan itu bang. Kita harus diukur Sudah? Belum, Pak. Ada terapung ya? Oke, ada terapung. 10. Kalau sudah, sekarang kita lanjut di percobaan berikut. Kalau sudah, sekarang kita lanjut di percobaan berikutnya. yang kayak nih. Toples kaca dengan air. Penuh. Sip. Ini. Pecah nanti. Ini. Iya. Pasirnya. Sudah ya? Sekarang ini Nanti. sekarang kalian letakkan gelas plastik di atasnya. Nah, kalian amati apakah ada air yang tumpah. Kalau sedikit agak banyak tidak, kalian catat di tabel yang bawah. Jumlah pasir sendok 0 sendok. Apakah ada yang tumpah? Kalau tidak ada, ditulis 0. Sudah? Kemudian yang berikutnya, nanti kalian tambahkan jumlah pasir 5 sendok ke atas. Sudah? Kalian tambahkan pasir 5 sendok ke atas. 5 sendok. Nah, 5 sendok. Banyak-banyak. Ngukurnya dari luar nggak? Nampak ada di terawang. Kalian coba nanti baru di terawang. Pas nggak nih?
Sudah? Ini banyak. Ini enak. Ini jangan lupa. Nah, diangkat nanti ya. Pak. Kayaknya sekarang kita. Tambah 3 sendok lagi. Masa ini kecil lagi? Mana ada? Sembilan. Makin berat, makin banyak air yang Itu 3 sendok masih kan tuh. Dapat hapus. 9 Ini boleh. 9. Tapi korban semakin banyak makin yang ditambahkan makin banyak airnya Bu. Jadi sudah semua. Dan mengisi KPD sekarang waktunya presentasi ke depan. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 3 aja. Langsung di kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan percobaan kalian, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Yang tambah ringan atau airnya tambah berat? Airnya tambah berat karena apa? Karena ditambah garam. Makin banyak garam yang ditambahkan, apa yang terjadi? Telur mengapung. Air makin berat. Kayak aku adalah gaya apa yang saat jadi maksud Oke, jadi gaya apung adalah gaya angkat ke atas jika suatu benda dimasukkan ke dalam air. Sama semua ya. Kesimpulannya yang berikutnya. berdasarkan percobaan pertama yang di gaya aku adalah dimasukkan ke dalam air. Jadi yang mempengaruhi gaya apung adalah ketika menambahkan garam ke dalam air. Oke. Yang berikutnya. Berdasarkan percobaan kedua
gaya aku berubah dengan berdasarkannya dan yang tumpah dipindahkan atau dipindahkan. Oke, jadi misalnya gaya aku sebanding itu artinya apa? Sama, jadi ya, atau sebanding, semakin besar air yang ditumpahkan, gaya aku yang terima benda juga semakin besar. Oke, ada yang bertanya? Mau bertanya? Di kelompok 3? Nggak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan apa yang pertama? Yang pertama tadi, kalian ngapain? Memasukkan telur ke dalam air. Gaya apung adalah gaya angkat ke atas saat benda jika dimasukkan ke dalam air. Iya, jadi gaya apung adalah gaya angkat ke atas jika suatu benda dimasukkan ke dalam air. Makanya kalau kalian angkat benda di dalam air, apa yang kalian rasakan berarti? Lebih ringan. Karena ada gaya apung. Kesimpulan berikutnya, Berdasarkan percobaan pertama yang mempengaruhi gaya apung adalah garam ditambahkan ke air. ya, yang mempengaruhi gaya apung adalah garam yang ditambahkan ke dalam air. Artinya massa jenis air semakin apa ketika ditambah garam? Makin berat. Artinya garam itu untuk mengubah massa jenis air. Yang lebih berat atau lebih ringan yang tenggelam? Yang tenggelam. Iya, yang massa jenis bendanya lebih berat maka dia akan berada di bawah tenggelam. Yang massa jenisnya lebih ringan akan di atas. Massa telur itu sama nggak? Berdasarkan percobaan kedua, besarnya gaya apung sebanding dengan besarnya air yang tumpah atau dipindahkan. Iya, jadi besarnya gaya apung sebanding dengan besarnya massa air ya yang ditumpahkan atau dipindahkan. Jadi yang mempengaruhi gaya apung apa tadi? Massa jenis dan volume benda, volume air yang dipindahkan. Ya. Tepuk tangan. Ya, artinya apa? Semakin banyak pasir yang diletakkan ke dalam gelas. Ya, makin banyak benda beban yang diletakkan di atas air, makin besar volume air yang dipindahkan. Artinya gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan. Kesimpulannya yang harus kita Gaya apung adalah gaya angkat ke atas saat benda jika dimasukkan ke dalam air. Iya, jadi gaya apung adalah gaya angkat ke atas saat benda jika dimasukkan ke dalam air. Ya. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Nggak ada. Paham semua ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, perhatikan lagi ya. Jadi gaya apung itu gaya apa? Gaya apung, gaya yang dialami suatu benda ketika berada di dalam air ya. Apa yang terjadi jika massa jenis air lebih besar dari lebih kecil dari massa jenis benda? Tadi telur pertama kali dicelupkan di air murni, apa yang terjadi? Telurnya tenggelam. Artinya massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Lalu kalian tambahkan garam. Garam fungsinya untuk apa? Memperbesar massa jenis air. Yuk dikerjakan. Sudah semua? Yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran, menyenangkan nggak kegiatan hari ini? Dengan melakukan percobaan langsung kalian bisa makin paham nggak materi ini? Makin paham. Kira-kira bisa kerjakan yang soal tadi? Yang kedua kan bisa. Ya harus lebih baik. Ya ada kesulitan nggak ketika melakukan percobaan? Apa kesulitannya? Waktu belum layak ya. Kebanyakan nambah garam malah terapung. Iya harus diulang. Ini kelompok 1 ada kesulitan?
Enggak ada. Lancar tadi ya? Kelompok 3 ada kesulitan enggak? Oke. Kalau enggak ada, sekarang kita tutup dengan doa. Bikin siapa? Ya, dari Angga. Titik.